Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rasi Umairah dengan NIM 2403-20004. Selamat datang dalam pembahasan yang akan membuka cakrawala baru tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan seisinya. Setiap hari, sejak kita membuka mata di pagi hari hingga terlelap di malam hari, ada satu aktivitas yang tidak pernah luput dari kehidupan kita, yaitu aktivitas konsumsi. Secara umum, ketika kita mendengar kata konsumsi, pikiran kita seringkali langsung melayang pada piring yang penuh dengan makanan, segelas air dingin di hari yang terik, atau deretan baju yang tergantung di lemari toko. Dalam ilmu ekonomi konvensional yang biasa kita pelajari di sekolah atau di bangku kuliah, konsumsi memang sering didefinisikan secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan materi dan kepuasan fisik manusia. Di sana, manusia dipandang sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan tanpa batas, sementara sumber daya yang tersedia di bumi ini sangat terbatas. Akibatnya, konsumsi seringkali berujung pada perlombaan untuk memuaskan hasrat pribadi demi mencapai apa yang kita sebut dengan kepuasan maksimal atau utility. Namun, pernahkah kita merenung sejenak, apakah hidup ini hanya sekadar memuaskan keinginan yang tidak ada habisnya? Disinilah pandangan dunia Islam datang membawa sebuah perspektif yang jauh lebih sejuk dan bermakna. Dalam Islam, konsumsi bukanlah sekadar urusan perut, penampilan, atau unjuk status sosial. Konsumsi bukan juga aktivitas akhir dari sebuah siklus ekonomi yang bersifat egois. Lebih dari itu, Islam memandang konsumsi sebagai bagian dari ibadah, sebuah sarana, dan bukan tujuan akhir kehidupan. Mengapa bisa demikian? Karena dalam kacamata syariah, seluruh apa yang kita miliki di dunia pada hakikatnya bukanlah milik mutlak kita. Semuanya adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai mengkonsumsi sesuatu, kita sedang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi dalam Islam selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Kita tidak bisa bergerak bebas tanpa aturan, karena kelak setiap suapan makanan dan setiap rupiah yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan pemahaman ini, arti konsumsi bergeser dari yang tadinya sekadar pemenuhan nafsu biologis dan kepuasan duniawi menjadi sebuah jembatan emas untuk meraih ridha Allah dan menjaga keberlangsungan hidup yang harmonis di muka bumi. Setelah kita memahami bahwa konsumsi adalah sebuah amanah, mari kita menyelam lebih dalam untuk melihat bagaimana ekonomi syariah mengatur aktivitas ini dengan begitu rapi dan indah. Dalam ekonomi syariah, aktivitas konsumsi dituntun oleh prinsip-prinsip ilahi yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan sebuah gaya hidup yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Prinsip pertama dan yang paling utama dalam konsumsi syariah adalah prinsip halal dan thayyib. Ini adalah fondasi dari segala sesuatu yang boleh masuk ke dalam tubuh kita atau kita gunakan sehari-hari. Halal berarti zatnya, cara mendapatkannya, dan cara pengelolaannya harus sesuai dengan hukum Islam. Kita nggak boleh makan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, atau daging babi. Kita juga tidak boleh membeli barang dari hasil uang mencuri, korupsi, atau riba, karena hal tersebut merusak esensi kehalalan itu sendiri. Namun, Islam tidak berhenti pada kata halal. Islam menyandingkannya dengan kata thayyib, yang berarti baik, sehat, bergizi, dan profesional. Sesuatu bisa jadi halal, tetapi belum tentu thayyib bagi kondisi tersebut. Sebagai contoh, gula adalah barang yang halal. Namun, bagi seseorang yang mengidap diabetes parah, mengonsumsi gula secara berlebihan menjadi tidak thayyib karena bisa merusak kesehatannya. Disinilah letak keindahan ekonomi syariah. Ia sangat peduli pada keselamatan fisik dan jiwa manusia. Prinsip kedua yang gak kalah penting adalah prinsip kesederhanaan dan larangan israf atau tabzir.
Islam adalah agama pertengahan, agama yang sangat membenci segala bentuk ekstremisme termasuk dalam hal berbelanja. Israf adalah tindakan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi sesuatu yang sebenarnya halal. Sedangkan tabzir atau mubazir adalah hal yang membuang-buang harta untuk hal yang gak ada manfaatnya atau bahkan cenderung maksiat. Dalam ekonomi syariah, seorang muslim diajarkan untuk menahan diri. Ketika kita memiliki uang yang melimpah, bukan berarti kita boleh membeli 10 mobil mewah jika yang kita butuhkan hanya 1 atau 2. Ketika kita menghadiri sebuah jamuan, kita dilarang mengambil makanan hingga menggunung, lalu menyisakannya begitu saja di piring untuk dibuang di tempat sampah. Al-Quran bahkan memberikan peringatan yang sangat keras bahwa orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Kenapa sampai sekeras itu? Karena di saat kita membuang-buang makanan dan kemewahan, di luar sana ada jutaan manusia yang sedang kelaparan dan kesulitan bertahan hidup. Konsumsi dalam Islam menuntut kita untuk memiliki empati sosial yang tinggi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana ekonomi syariah memandang keadilan sosial dan larangan bermegah-megah atau takafur. Konsumsi seorang muslim tidak boleh menimbulkan kecemburuan sosial atau merugikan orang lain. Kita dilarang menimbun barang kebutuhan pokok demi keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut akan mencekik daya beli masyarakat miskin. Konsumsi dalam Islam selalu memiliki dimensi sosial yang kental. Di dalam harta yang kita konsumsi, selalu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Jadi, pola konsumsi mengajarkan kita untuk berbagi sebelum menghabiskan, bukan menghabiskan baru menyisakan. Jika kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen digerakkan oleh kepuasan individu yang egois atau self-interest. Selama seseorang memiliki uang atau daya beli, dia bebas mau membeli apa saja, kapan saja, dan dalam jumlah berapa saja, tanpa peduli apakah barang tersebut merusak moral masyarakat atau merusak lingkungan. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, konsumen dibimbing oleh nilai-nilai moral. Konsumen syariah tahu kapan harus berkata cukup. Mereka tidak dikendalikan oleh iklan atau tren yang konsumtif, melainkan dikendalikan oleh kebutuhan yang nyata dan tuntunan syariat. Konsumsi dalam Islam menciptakan manusia yang bersyukur, yang merasa cukup dengan apa yang ada, dan selalu berorientasi pada masa depan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, sekarang kita sampai pada bagian inti yang mengikat seluruh konsep konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah, yaitu sebuah konsep adiluhung yang disebut dengan maslahah. Jika dalam ekonomi konvensional tujuan utama konsumen adalah mencapai kepuasan maksimal atau utility, maka dalam ekonomi syariah tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah meraih maslahah. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan maslahah ini? Secara sederhana, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan berkah, serta menjauhkan kita dari kerusakan, bahaya, dan kemudaratan, baik untuk kehidupan saat ini di dunia maupun untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Konsep ini jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih utuh dari sekedar kata kepuasan. Mari kita bedah perbedaannya agar kita bisa melihat dengan jelas. Kepuasan atau utility sifatnya sangat subjektif dan berjangka pendek. Seseorang bisa saja merasa sangat puas ketika merokok, meminum minuman keras, atau menghabiskan uang untuk berjudi. Secara ekonomi konvensional, tindakan itu dianggap rasional karena mendatangkan kepuasan bagi pelakunya dan masyarakatnya. Namun, apakah tindakan itu membawa kebaikan bagi hidupnya, keluarganya, dan masyarakatnya dalam jangka panjang? Tentu tidak.
Disinilah kepuasan gagal menjadi kompas kehidupan yang baik. Di sisi lain, maslahah bersifat objektif dan berjangka panjang karena standarnya ditetapkan oleh Sang Pencipta melalui hukum syariat. Sesuatu baru bisa dikatakan mengandung maslahah jika ia sejalan dengan pemeliharaan 5 unsur utama dalam kehidupan manusia, yang di dalam ushul fiqh dikenal sebagai maqasid al-syariah. Mari kita selami lebih dalam lagi kelima unsur utama yang menjadi pilar kehidupan manusia tersebut. Ketika kita berbicara tentang menjaga agama, kita tidak sedang berbicara tentang ritual yang terisolasi di dalam Kita tidak sedang berbicara tentang ritual ibadah yang terisolasi hanya di dalam masjid saja. Di dalam ekonomi syariah, menjaga agama adalah fondasi dari seluruh nafas kehidupan. Konsumsi dan produksi yang kita lakukan harus menjadi bahan bakar utama yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Makanan yang kita pilih untuk masuk ke dalam tubuh kita, misalnya harus memberikan energi yang bersih agar fisik kita kuat untuk berdiri menunaikan sholat, menggerakkan langkah kaki kita untuk mencari nafkah yang halal, dan melapangkan hati untuk membantu sesama. Ketika seseorang konsumen memilih barang yang halal dan menjauhi yang haram, dia sebenarnya sedang melakukan pembelaan terhadap agamanya. Begitu pula dari sisi produsen. Ketika mereka menjalankan bisnis dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, dan menjauhkan diri dari praktik manipulasi, mereka sedang mendakwahkan keindahan nilai-nilai Islam melalui jalur ekonomi. Dengan demikian, ekonomi tidak pernah berdiri terpisah dari agama, melainkan menjadi sarana nyata untuk membumikan ridho Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Bergerak ke unsur yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Islam menempatkan keselamatan dan kehormatan hidup manusia di tempat yang sangat mulia. Segala aktivitas ekonomi, baik itu mengonsumsi sebuah produk atau memproduksi suatu barang, harus memiliki tujuan mutlak untuk memelihara keselamatan fisik dan psikologis manusia. Kita tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang secara jelas dapat merusak kesehatan, melemahkan tubuh, atau mendatangkan penyakit. Karena tubuh ini adalah amanah yang harus dijaga kesehatannya. Dari sudut pandang produksi, prinsip ini melarang keras adanya industri yang menghasilkan barang-barang berbahaya, zat kimia beracun yang dicampurkan ke dalam makanan, atau pembangunan pabrik yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga di sekitarnya. Produsen dalam ekonomi syariah dituntut untuk memiliki kesadaran tinggi bahwa produk yang mereka lepas ke pasar harus membawa keselamatan, menyembuhkan, memberi nutrisi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan justru menjadi sumber bencana atau penyakit yang perlahan-lahan merenggut nyawa penggunanya. Lalu selanjutnya unsur yang ketiga yang menjadi benteng kemanusiaan kita adalah menjaga akal. Akal adalah hadiah terbesar dari Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Dan dengan akal pula lah manusia mampu memikul amanah sebagai pengelola bumi. Oleh karena itu, ekonomi syariah memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi fungsi akal dari segala hal yang dapat merusak atau menutupinya. Dalam hal konsumsi, hal ini melarang total segala bentuk makanan, minuman, atau zat adiktif seperti minuman keras dan narkotika yang bisa menghilangkan kesadaran dan merusak jaringan syaraf otak. Namun, tidak hanya sampai di situ. Di era digital sekarang ini, menjaga akal juga berarti menjaga apa yang kita konsumsi secara visual dan intelektual. Kita dilarang mengonsumsi atau membiayai konten-konten yang merusak moral, menyebarkan kebohongan, atau memicu kemalasan berpikir. Di sisi produksi, para pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam menciptakan produk, informasi, dan edukasi yang mencerdaskan masyarakat, mengasah kreativitas,
serta membangun peradaban yang beradab dan berpengetahuan luas. Kemudian, kita juga harus melihat bagaimana pentingnya unsur keempat, yaitu keturunan dan kehormatan. Sebuah bangsa atau peradaban tidak akan memiliki masa depan jika generasi penerusnya tumbuh dalam kondisi yang rapuh, baik secara fisik, mental, maupun moral. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengarahkan agar seluruh pola konsumsi dan produksi diatur sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak. Orang tua berjuang mencari nafkah yang halal agar makanan yang tumbuh menjadi daging di tubuh anak-anak mereka adalah makanan yang berkah yang akan membentuk karakter yang baik. Di sisi lain, dunia usaha atau produsen juga memikul tanggung jawab besar untuk tidak mengeksploitasi anak-anak dan tidak memproduksi tontonan atau permainan yang merusak masa kecil mereka, serta tidak merusak tatanan sosial melalui produk-produk yang mengikis nilai-nilai pernikahan dan keluarga yang sakral. Ekonomi syariah ingin memastikan bahwa apa yang kita investasikan dan jalankan hari ini meninggalkan warisan bumi yang aman, bersih, dan sejahtera bagi anak cucu kita di masa depan. Terakhir, namun menjadi pengikat kelancaran seluruh unsur di atas adalah menjaga harta. Harta dalam pandangan Islam adalah urat nadi kehidupan yang harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan efisiensi. Menjaga harta berarti kita dilarang keras melakukan konsumsi yang sifatnya menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang gak bermanfaat, karena tindakan konsumtif yang berlebihan hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam lilitan utang dan kemiskinan. Harta harus terus berputar di tengah masyarakat agar tidak hanya menumpuk di tangan segelintir orang kaya saja. Oleh karena itu, dari sisi produksi dan bisnis, menjaga harta diwujudkan dengan larangan melakukan penimbunan barang, larangan melakukan monopoli yang merugikan pasar, serta keharusan untuk menginvestasikan modal pada sektor-sektor real yang produktif dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Ketika harta dijaga dan menciptakan stabilitas ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari krisis finansial yang disebabkan oleh keserakahan semata, Dalam praktiknya, ekonomi syariah membagi pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas maslahah ini menjadi 3 tingkatan yang sangat logis. Tingkatan pertama dinamakan daruriyat, yaitu kebutuhan primer yang bersifat mutlak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan hancur dan terancam keselamatannya. Contohnya adalah makanan pokok untuk bertahan hidup, pakaian dasar untuk melindungi tubuh, dan tempat tinggal untuk bernaung. Tingkatan kedua dinamakan hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mati, tetapi hidupnya akan terasa sulit dan berat. Contohnya adalah alat transportasi untuk bekerja atau mesin cuci untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Tingkatan yang ketiga dinamakan tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier yang sifatnya sebagai pelengkap, hiasan, atau kenyamanan estetika agar hidup menjadi lebih indah. Contohnya adalah pakaian dengan desain bagus, makanan yang bervariasi di restoran yang nyaman, dan dekorasi rumah yang indah. Disinilah benang merah antara konsumsi dan produksi bertemu dalam harmoni yang sempurna. Di dalam sistem ekonomi syariah, para produsen tidak diizinkan memproduksi barang semata-mata karena barang tersebut laku keras di pasar atau mendatangkan keuntungan yang melimpah. Produsen syariah wajib menggunakan kompas maslahah yang sama. Mereka harus memprioritaskan memproduksi barang-barang kelompok daruriyat dan hajiyat yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sebelum memikirkan barang-barang mewah kelompok tahsiniyat.
Seorang produsen muslim tidak akan pernah sudi memproduksi khamar atau membuka tempat perjudian meski bisnis tersebut menjanjikan keuntungan triliunan rupiah, karena mereka tahu bisnis tersebut merusak akal dan harta masyarakat, artinya menghancurkan maslahah. Sebaliknya, mereka akan dengan bangga memproduksi makanan yang halal, yang sehat, membangun perumahan yang terjangkau, atau menyediakan layanan kesehatan, karena di sana terdapat kemaslahatan yang agung bagi umat manusia. Ketika konsumen mengonsumsi berdasarkan skala prioritas maslahah dan produsen memproduksi juga berdasarkan orientasi maslahah, maka yang tercipta bukanlah sebuah pasar yang saling sikut, saling menipu, atau saling mengeksploitasi. Yang tercipta adalah sebuah ekosistem ekonomi yang berkah, stabil, dan penuh dengan rasa keadilan. Tidak ada lagi kelangkaan buatan, tidak ada lagi perusakan alam yang ugal-ugalan demi pertumbuhan ekonomi yang semu, dan tidak ada lagi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin. Sebagai penutupan dari video kita kali ini, mari kita bawa pemahaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan global atau urusan perbankan tanpa bunga. Ekonomi syariah dimulai dari isi piring kita, dari cara kita memilih pakaian, dan bagaimana kita membelanjakan selembar uang di tangan kita, dan dari bagaimana kita memperlakukan bumi tempat kita berpijak. Dengan menjadikan maslahah sebagai tolak ukur, kita tidak hanya sedang menggerakkan roda ekonomi yang sehat, tetapi kita sedang melangkah bersama menuju kehidupan yang bahagia, tenang, dan sejahtera. Tidak hanya di dunia ini, tetapi hingga di akhirat kelak. Cukup sekian pembahasan saya pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rasul Mairah dengan NIM 2403-20004. Selamat datang dalam pembahasan yang akan membuka cakrawala baru tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan seisinya. Setiap hari, sejak kita membuka mata di pagi hari hingga terlelap di malam hari, ada satu aktivitas yang tidak pernah luput dari kehidupan kita, yaitu aktivitas konsumsi. Secara umum, ketika kita mendengar kata konsumsi, pikiran kita seringkali langsung melayang pada piring yang penuh dengan makanan, segelas air dingin di hari yang terik, atau deretan baju yang tergantung di lemari toko. Dalam ilmu ekonomi konvensional yang biasa kita pelajari di sekolah atau di bangku kuliah, konsumsi memang sering didefinisikan secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan materi dan kepuasan fisik manusia. Di sana, manusia dipandang sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan tanpa batas, sementara sumber daya yang tersedia di bumi ini sangat terbatas. Akibatnya, konsumsi seringkali berujung pada perlombaan untuk memuaskan hasrat pribadi demi mencapai apa yang kita sebut dengan kepuasan maksimal atau utility. Namun, pernahkah kita merenung sejenak, apakah hidup ini hanya sekadar memuaskan keinginan yang tidak ada habisnya? Disinilah pandangan dunia Islam datang membawa sebuah perspektif yang jauh lebih sejuk dan bermakna. Dalam Islam, konsumsi bukanlah sekadar urusan perut, penampilan, atau unjuk status sosial. Konsumsi bukan juga aktivitas akhir dari sebuah siklus ekonomi yang bersifat egois. Lebih dari itu, Islam memandang konsumsi sebagai bagian dari ibadah, sebuah sarana, dan bukan tujuan akhir kehidupan. Mengapa bisa demikian? Karena dalam kacamata syariah, seluruh apa yang kita miliki di dunia pada hakikatnya bukanlah milik mutlak kita. Semuanya adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai mengkonsumsi sesuatu, kita sedang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi dalam Islam selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Kita tidak bisa bergerak bebas tanpa aturan, karena kelak setiap suapan makanan dan setiap rupiah yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan pemahaman ini,
Arti konsumsi bergeser dari yang tadinya sekadar pemenuhan nafsu biologis dan kepuasan duniawi menjadi sebuah jembatan emas untuk meraih ridha Allah dan menjaga keberlangsungan hidup yang harmonis di muka bumi. Setelah kita memahami bahwa konsumsi adalah sebuah amanah, mari kita menyelam lebih dalam untuk melihat bagaimana ekonomi syariah mengatur aktivitas ini dengan begitu rapi dan indah. Dalam ekonomi syariah, aktivitas konsumsi dituntun oleh prinsip-prinsip ilahi yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan sebuah gaya hidup yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Prinsip pertama dan yang paling utama dalam konsumsi syariah adalah prinsip halal dan thayyib. Ini adalah fondasi dari segala sesuatu yang boleh masuk ke dalam tubuh kita atau kita gunakan sehari-hari. Halal berarti zatnya, cara mendapatkannya, dan cara pengelolaannya harus sesuai dengan hukum Islam. Kita nggak boleh makan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, atau daging babi. Kita juga tidak boleh membeli barang dari hasil uang mencuri, korupsi, atau riba, karena hal tersebut merusak esensi kehalalan itu sendiri. Namun, Islam tidak berhenti pada kata halal. Islam menyandingkannya dengan kata thayyib yang berarti baik, sehat, bergizi, dan profesional. Sesuatu bisa jadi halal, tetapi belum tentu thayyib bagi kondisi tersebut. Sebagai contoh, gula adalah barang yang halal. Namun, bagi seseorang yang mengidap diabetes parah, mengonsumsi gula secara berlebihan menjadi tidak thayyib karena bisa merusak kesehatannya. Disinilah letak keindahan ekonomi syariah. Ia sangat peduli pada keselamatan fisik dan jiwa manusia. Prinsip kedua yang gak kalah penting adalah prinsip kesederhanaan dan larangan israf atau tabzir. Islam adalah agama pertengahan. Agama yang sangat membenci segala bentuk ekstremisme termasuk dalam hal berbelanja. Israf adalah tindakan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi sesuatu yang sebenarnya halal. Sedangkan tabzir atau mubazir adalah hal yang membuang-buang harta untuk hal yang gak ada manfaatnya atau bahkan cenderung maksiat. Dalam ekonomi syariah, seorang muslim diajarkan untuk menahan diri. Ketika kita memiliki uang yang melimpah, bukan berarti kita boleh membeli 10 mobil mewah jika yang kita butuhkan hanya 1 atau 2. Ketika kita menghadiri sebuah jamuan, kita dilarang mengambil makanan hingga menggunung lalu menyisakannya begitu saja di piring untuk dibuang di tempat sampah. Al-Quran bahkan memberikan peringatan yang sangat keras bahwa orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Kenapa sampai sekeras itu? Karena di saat kita membuang-buang makanan dan kemewahan, di luar sana ada jutaan manusia yang sedang kelaparan dan kesulitan bertahan hidup. Konsumsi dalam Islam menuntut kita untuk memiliki empati sosial yang tinggi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana ekonomi syariah memandang keadilan sosial dan larangan bermegah-megah atau takafur. Konsumsi seorang muslim tidak boleh menimbulkan kecemburuan sosial atau merugikan orang lain. Kita dilarang menimbun barang kebutuhan pokok demi keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut akan mencekik daya beli masyarakat miskin. Konsumsi dalam Islam selalu memiliki dimensi sosial yang kental. Di dalam harta yang kita konsumsi, selalu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Jadi, pola konsumsi mengajarkan kita untuk berbagi sebelum menghabiskan, bukan menghabiskan baru menyisakan. Jika kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen digerakkan oleh kepuasan individu yang egois atau self-interest. Selama seseorang memiliki uang atau daya beli, dia bebas mau membeli apa saja, kapan saja, dan dalam jumlah berapa saja.
tanpa peduli apakah barang tersebut merusak moral masyarakat atau merusak lingkungan. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, konsumen dibimbing oleh nilai-nilai moral. Konsumen syariah tahu kapan harus berkata cukup. Mereka tidak dikendalikan oleh iklan atau tren yang konsumtif, melainkan dikendalikan oleh kebutuhan yang nyata dan tuntunan syariat. Konsumsi dalam Islam menciptakan manusia yang bersyukur, yang merasa cukup dengan apa yang ada, dan selalu berorientasi pada masa depan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, sekarang kita sampai pada bagian inti yang mengikat seluruh konsep konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah, yaitu sebuah konsep adiluhung yang disebut dengan maslahah. Jika dalam ekonomi konvensional tujuan utama konsumen adalah mencapai kepuasan maksimal atau utility, maka dalam ekonomi syariah tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah meraih maslahah. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan maslahah ini? Secara sederhana, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan berkah, serta menjauhkan kita dari kerusakan, bahaya, dan kemudaratan, baik untuk kehidupan saat ini di dunia maupun untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Konsep ini jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih utuh dari sekedar kata kepuasan. Mari kita bedah perbedaannya agar kita bisa melihat dengan jelas. Kepuasan atau utility sifatnya sangat subjektif dan berjangka pendek. Seseorang bisa saja merasa sangat puas ketika mereka merokok, meminum minuman keras, atau menghabiskan uang untuk berjudi. Secara ekonomi konvensional, tindakan itu dianggap rasional karena mendatangkan kepuasan bagi pelakunya dan masyarakatnya. Namun, apakah tindakan itu membawa kebaikan bagi hidupnya, keluarganya, dan masyarakatnya dalam jangka panjang? Tentu tidak. Disinilah kepuasan gagal menjadi kompas kehidupan yang baik. Di sisi lain, maslahah bersifat objektif dan berjangka panjang karena standarnya ditetapkan oleh Sang Pencipta melalui hukum syariat. Sesuatu baru bisa dikatakan mengandung maslahah jika ia sejalan dengan pemeliharaan 5 unsur utama dalam kehidupan manusia, yang di dalam ushul fiqh dikenal sebagai maqasid al-syariah. Mari kita selami lebih dalam lagi kelima unsur utama yang menjadi pilar kehidupan manusia tersebut. Ketika kita berbicara tentang menjaga agama, kita tidak sedang berbicara tentang ritual yang terisolasi di dalam badan. Kita tidak sedang berbicara tentang ritual ibadah yang terisolasi hanya di dalam masjid saja. Di dalam ekonomi syariah, menjaga agama adalah fondasi dari seluruh nafas kehidupan. Konsumsi dan produksi yang kita lakukan harus menjadi bahan bakar utama yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Makanan yang kita pilih untuk masuk ke dalam tubuh kita, misalnya harus memberikan energi yang bersih agar fisik kita kuat untuk berdiri menunaikan sholat, menggerakkan langkah kaki kita untuk mencari nafkah yang halal, dan melapangkan hati untuk membantu sesama. Ketika seseorang konsumen memilih barang yang halal dan menjauhi yang haram, dia sebenarnya sedang melakukan pembelaan terhadap agamanya. Begitu pula dari sisi produsen. Ketika mereka menjalankan bisnis dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, dan menjauhkan diri dari praktik manipulasi, mereka sedang mendakwahkan keindahan nilai-nilai Islam melalui jalur ekonomi. Dengan demikian, ekonomi tidak pernah berdiri terpisah dari agama, melainkan menjadi sarana nyata untuk membumikan ridho Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Bergerak ke unsur yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Islam menempatkan keselamatan dan kehormatan hidup manusia di tempat yang sangat mulia. Segala aktivitas ekonomi, baik itu mengonsumsi sebuah produk atau memproduksi suatu barang, harus memiliki tujuan mutlak untuk memelihara keselamatan fisik dan psikologis manusia.
Kita tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang secara jelas dapat merusak kesehatan, melemahkan tubuh, atau mendatangkan penyakit. Karena tubuh ini adalah amanah yang harus dijaga kesehatannya. Dari sudut pandang produksi, prinsip ini melarang keras adanya industri yang menghasilkan barang-barang berbahaya, zat kimia beracun yang dicampurkan ke dalam makanan, atau pembangunan pabrik yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga di sekitarnya. Produsen dalam ekonomi syariah dituntut untuk memiliki kesadaran tinggi bahwa produk yang mereka lepas ke pasar harus membawa keselamatan, menyembuhkan, memberi nutrisi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan justru menjadi sumber bencana atau penyakit yang perlahan-lahan merenggut nyawa penggunanya. Lalu selanjutnya unsur yang ketiga yang menjadi benteng kemanusiaan kita adalah menjaga akal. Akal adalah hadiah terbesar dari Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Dan dengan akal pula lah manusia mampu memikul amanah sebagai pengelola bumi. Oleh karena itu, ekonomi syariah memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi fungsi akal dari segala hal yang dapat merusak atau menutupinya. Dalam hal konsumsi, hal ini melarang total segala bentuk makanan, minuman, atau zat adiktif seperti minuman keras dan narkotika yang bisa menghilangkan kesadaran dan merusak jaringan syaraf otak. Namun, tidak hanya sampai di situ, di era digital sekarang ini, menjaga akal juga berarti menjaga apa yang kita konsumsi secara visual dan intelektual. Kita dilarang mengonsumsi atau membiayai konten-konten yang merusak moral, menyebarkan kebohongan, atau memicu kemalasan berpikir. Di sisi produksi, para pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam menciptakan produk, informasi, dan edukasi yang mencerdaskan masyarakat, mengasah kreativitas, serta membangun peradaban yang beradab dan berpengetahuan luas. Kemudian, kita juga harus melihat bagaimana pentingnya unsur keempat, yaitu keturunan dan kehormatan. Sebuah bangsa atau peradaban tidak akan memiliki masa depan jika generasi penerusnya tumbuh dalam kondisi yang rapuh, baik secara fisik, mental, maupun moral. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengarahkan agar seluruh pola konsumsi dan produksi diatur sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak. Orang tua berjuang mencari nafkah yang halal agar makanan yang tumbuh menjadi daging di tubuh anak-anak mereka adalah makanan yang berkah yang akan membentuk karakter yang baik. Di sisi lain, dunia usaha atau produsen juga memikul tanggung jawab besar untuk tidak mengeksploitasi anak-anak dan tidak memproduksi tontonan atau permainan yang merusak masa kecil mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rasi Umairah dengan NIM 2403-20004. Selamat datang dalam pembahasan yang akan membuka cakrawala baru tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan seisinya. Setiap hari, sejak kita membuka mata di pagi hari hingga terlelap di malam hari, ada satu aktivitas yang tidak pernah luput dari kehidupan kita, yaitu aktivitas konsumsi. Secara umum, ketika kita mendengar kata konsumsi, pikiran kita seringkali langsung melayang pada piring yang penuh dengan makanan, segelas air dingin di hari yang terik, atau deretan baju yang tergantung di lemari toko. Dalam ilmu ekonomi konvensional yang biasa kita pelajari di sekolah atau di bangku kuliah, konsumsi memang sering didefinisikan secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan materi dan kepuasan fisik manusia. Di sana, manusia dipandang sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan tanpa batas, sementara sumber daya yang tersedia di bumi ini sangat terbatas. Akibatnya, konsumsi seringkali berujung pada perlombaan untuk memuaskan hasrat pribadi demi mencapai apa yang kita sebut dengan kepuasan maksimal atau utility. Namun, pernahkah kita merenung sejenak, apakah hidup ini hanya sekadar memuaskan keinginan yang tidak ada habisnya?
Disinilah pandangan dunia Islam datang membawa sebuah perspektif yang jauh lebih sejuk dan bermakna. Dalam Islam, konsumsi bukanlah sekadar urusan perut, penampilan, atau unjuk status sosial. Konsumsi bukan juga aktivitas akhir dari sebuah siklus ekonomi yang bersifat egois. Lebih dari itu, Islam memandang konsumsi sebagai bagian dari ibadah, sebuah sarana, dan bukan tujuan akhir kehidupan. Mengapa bisa demikian? Karena dalam kacamata syariah, seluruh apa yang kita miliki di dunia pada hakikatnya bukanlah milik mutlak kita. Semuanya adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai mengkonsumsi sesuatu, kita sedang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi dalam Islam selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Kita tidak bisa bergerak bebas tanpa aturan, karena kelak setiap suapan makanan dan setiap rupiah yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan pemahaman ini, arti konsumsi bergeser dari yang tadinya sekadar pemenuhan nafsu biologis dan kepuasan duniawi menjadi sebuah jembatan emas untuk meraih ridha Allah dan menjaga keberlangsungan hidup yang harmonis di muka bumi. Setelah kita memahami bahwa konsumsi adalah sebuah amanah, mari kita menyelam lebih dalam untuk melihat bagaimana ekonomi syariah mengatur aktivitas ini dengan begitu rapi dan indah. Dalam ekonomi syariah, aktivitas konsumsi dituntun oleh prinsip-prinsip ilahi yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan sebuah gaya hidup yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Prinsip pertama dan yang paling utama dalam konsumsi syariah adalah prinsip halal dan thayyib. Ini adalah fondasi dari segala sesuatu yang boleh masuk ke dalam tubuh kita atau kita gunakan sehari-hari. Halal berarti zatnya, cara mendapatkannya, dan cara pengelolaannya harus sesuai dengan hukum Islam. Kita nggak boleh makan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, atau daging babi. Kita juga tidak boleh membeli barang dari hasil uang mencuri, korupsi, atau riba, karena hal tersebut merusak esensi kehalalan itu sendiri. Namun, Islam tidak berhenti pada kata halal. Islam menyandingkannya dengan kata thayyib, yang berarti baik, sehat, bergizi, dan profesional. Sesuatu bisa jadi halal, tetapi belum tentu thayyib bagi kondisi tersebut. Sebagai contoh, gula adalah barang yang halal. Namun, bagi seseorang yang mengidap diabetes parah, mengonsumsi gula secara berlebihan menjadi tidak thayyib karena bisa merusak kesehatannya. Disinilah letak keindahan ekonomi syariah. Ia sangat peduli pada keselamatan fisik dan jiwa manusia. Prinsip kedua yang gak kalah penting adalah prinsip kesederhanaan dan larangan israf atau tabzir. Islam adalah agama pertengahan, agama yang sangat membenci segala bentuk ekstremisme termasuk dalam hal berbelanja. Israf adalah tindakan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi sesuatu yang sebenarnya halal. Sedangkan tabzir atau mubazir adalah hal yang membuang-buang harta untuk hal yang gak ada manfaatnya atau bahkan cenderung maksiat. Dalam ekonomi syariah, seorang muslim diajarkan untuk menahan diri. Ketika kita memiliki uang yang melimpah, bukan berarti kita boleh membeli 10 mobil mewah jika yang kita butuhkan hanya 1 atau 2. Ketika kita menghadiri sebuah jamuan, kita dilarang mengambil makanan hingga menggunung, lalu menyisakannya begitu saja di piring untuk dibuang di tempat sampah. Al-Quran bahkan memberikan peringatan yang sangat keras bahwa orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Kenapa sampai sekeras itu? Karena di saat kita membuang-buang makanan dan kemewahan, di luar sana ada jutaan manusia yang sedang kelaparan dan kesulitan bertahan hidup. Konsumsi dalam Islam menuntut kita untuk memiliki empati sosial yang tinggi. Selanjutnya,
Mari kita lihat bagaimana ekonomi syariah memandang keadilan sosial dan larangan bermegah-megah atau takafur. Konsumsi seorang muslim tidak boleh menimbulkan kecemburuan sosial atau merugikan orang lain. Kita dilarang menimbun barang kebutuhan pokok demi keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut akan mencekik daya beli masyarakat miskin. Konsumsi dalam Islam selalu memiliki dimensi sosial yang kental. Di dalam harta yang kita konsumsi, selalu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Jadi, pola konsumsi mengajarkan kita untuk berbagi sebelum menghabiskan, bukan menghabiskan baru menyisakan. Jika kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen digerakkan oleh kepuasan individu yang egois atau self-interest. Selama seseorang memiliki uang atau daya beli, dia bebas mau membeli apa saja, kapan saja, dan dalam jumlah berapa saja, tanpa peduli apakah barang tersebut merusak moral masyarakat atau merusak lingkungan. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, konsumen dibimbing oleh nilai-nilai moral. Konsumen syariah tahu kapan harus berkata cukup. Mereka tidak dikendalikan oleh iklan atau tren yang konsumtif, melainkan dikendalikan oleh kebutuhan yang nyata dan tuntunan syariat. Konsumsi dalam Islam menciptakan manusia yang bersyukur, yang merasa cukup dengan apa yang ada, dan selalu berorientasi pada masa depan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, sekarang kita sampai pada bagian inti yang mengikat seluruh konsep konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah, yaitu sebuah konsep adiluhung yang disebut dengan maslahah. Jika dalam ekonomi konvensional tujuan utama konsumen adalah mencapai kepuasan maksimal atau utility, maka dalam ekonomi syariah tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah meraih maslahah. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan maslahah ini? Secara sederhana, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan berkah, serta menjauhkan kita dari kerusakan, bahaya, dan kemudaratan, baik untuk kehidupan saat ini di dunia maupun untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Konsep ini jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih utuh dari sekedar kata kepuasan. Mari kita bedah perbedaannya agar kita bisa melihat dengan jelas. Kepuasan atau utility sifatnya sangat subjektif dan berjangka pendek. Seseorang bisa saja merasa sangat puas ketika merokok, meminum minuman keras, atau menghabiskan uang untuk berjudi. Secara ekonomi konvensional, tindakan itu dianggap rasional karena mendatangkan kepuasan bagi pelakunya dan masyarakatnya. Namun, apakah tindakan itu membawa kebaikan bagi hidupnya, keluarganya, dan masyarakatnya dalam jangka panjang? Tentu tidak. Disinilah kepuasan gagal menjadi kompas kehidupan yang baik. Di sisi lain, maslahah bersifat objektif dan berjangka panjang karena standarnya ditetapkan oleh Sang Pencipta melalui hukum syariat. Sesuatu baru bisa dikatakan mengandung maslahah jika ia sejalan dengan pemeliharaan 5 unsur utama dalam kehidupan manusia, yang di dalam ushul fiqh dikenal sebagai maqasid al-syariah. Mari kita selami lebih dalam lagi kelima unsur utama yang menjadi pilar kehidupan manusia tersebut. Ketika kita berbicara tentang menjaga agama, kita tidak sedang berbicara tentang ritual yang terisolasi di dalam Kita tidak sedang berbicara tentang ritual ibadah yang terisolasi hanya di dalam masjid saja. Di dalam ekonomi syariah, menjaga agama adalah fondasi dari seluruh nafas kehidupan. Konsumsi dan produksi yang kita lakukan harus menjadi bahan bakar utama yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Makanan yang kita pilih untuk masuk ke dalam tubuh kita, misalnya harus memberikan energi yang bersih agar fisik kita kuat untuk berdiri menunaikan sholat, menggerakkan langkah kaki kita untuk mencari nafkah yang halal,
dan melapangkan hati untuk membantu sesama. Ketika seseorang konsumen memilih barang yang halal dan menjauhi yang haram, dia sebenarnya sedang melakukan pembelaan terhadap agamanya. Begitu pula dari sisi produsen. Ketika mereka menjalankan bisnis dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, dan menjauhkan diri dari praktik manipulasi, mereka sedang mendakwahkan keindahan nilai-nilai Islam melalui jalur ekonomi. Dengan demikian, ekonomi tidak pernah berdiri terpisah dari agama, melainkan menjadi sarana nyata untuk membumikan ridho Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Bergerak ke unsur yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Islam menempatkan keselamatan dan kehormatan hidup manusia di tempat yang sangat mulia. Segala aktivitas ekonomi, baik itu mengonsumsi sebuah produk atau memproduksi suatu barang, harus memiliki tujuan mutlak untuk memelihara keselamatan fisik dan psikologis manusia. Kita tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang secara jelas dapat merusak kesehatan, melemahkan tubuh, atau mendatangkan penyakit. Karena tubuh ini adalah amanah yang harus dijaga kesehatannya. Dari sudut pandang produksi, prinsip ini melarang keras adanya industri yang menghasilkan barang-barang berbahaya, zat kimia beracun yang dicampurkan ke dalam makanan, atau pembangunan pabrik yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga di sekitarnya. Produsen dalam ekonomi syariah dituntut untuk memiliki kesadaran tinggi bahwa produk yang mereka lepas ke pasar harus membawa keselamatan, menyembuhkan, memberi nutrisi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan justru menjadi sumber bencana atau penyakit yang perlahan-lahan merenggut nyawa penggunanya. Lalu selanjutnya unsur yang ketiga yang menjadi benteng kemanusiaan kita adalah menjaga akal. Akal adalah hadiah terbesar dari Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Dan dengan akal pula lah manusia mampu memikul amanah sebagai pengelola bumi. Oleh karena itu, ekonomi syariah memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi fungsi akal dari segala hal yang dapat merusak atau menutupinya. Dalam hal konsumsi, hal ini melarang total segala bentuk makanan, minuman, atau zat adiktif seperti minuman keras dan narkotika yang bisa menghilangkan kesadaran dan merusak jaringan syaraf otak. Namun, tidak hanya sampai di situ. Di era digital sekarang ini, menjaga akal juga berarti menjaga apa yang kita konsumsi secara visual dan intelektual. Kita dilarang mengonsumsi atau membiayai konten-konten yang merusak moral, menyebarkan kebohongan, atau memicu kemalasan berpikir. Di sisi produksi, para pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam menciptakan produk, informasi, dan edukasi yang mencerdaskan masyarakat, mengasah kreativitas, serta membangun peradaban yang beradab dan berpengetahuan luas. Kemudian, kita juga harus melihat bagaimana pentingnya unsur keempat, yaitu keturunan dan kehormatan. Sebuah bangsa atau peradaban tidak akan memiliki masa depan jika generasi penerusnya tumbuh dalam kondisi yang rapuh, baik secara fisik, mental, maupun moral. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengarahkan agar seluruh pola konsumsi dan produksi diatur sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak. Orang tua berjuang mencari nafkah yang halal agar makanan yang tumbuh menjadi daging di tubuh anak-anak mereka adalah makanan yang berkah yang akan membentuk karakter yang baik. Di sisi lain, dunia usaha atau produsen juga memikul tanggung jawab besar untuk tidak mengeksploitasi anak-anak dan tidak memproduksi tontonan atau permainan yang merusak masa kecil mereka, serta tidak merusak tatanan sosial melalui produk-produk yang mengikis nilai-nilai pernikahan dan keluarga yang sakral. Ekonomi syariah ingin memastikan bahwa apa yang kita investasikan dan jalankan hari ini meninggalkan warisan bumi yang aman, bersih, dan sejahtera bagi anak cucu kita di masa depan.
Terakhir, namun menjadi pengikat kelancaran seluruh unsur di atas adalah menjaga harta. Harta dalam pandangan Islam adalah urat nadi kehidupan yang harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan efisiensi. Menjaga harta berarti kita dilarang keras melakukan konsumsi yang sifatnya menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Karena tindakan konsumtif yang berlebihan hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam lilitan utang dan kemiskinan. Harta harus terus berputar di tengah masyarakat agar tidak hanya menumpuk di tangan segelintir orang kaya saja. Oleh karena itu, dari sisi produksi dan bisnis, menjaga harta diwujudkan dengan larangan melakukan penimbunan barang, larangan melakukan monopoli yang merugikan pasar, serta keharusan untuk menginvestasikan modal pada sektor-sektor real yang produktif dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Ketika harta dijaga dan menciptakan stabilitas ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari krisis finansial yang disebabkan oleh keserakahan semata, Dalam praktiknya, ekonomi syariah membagi pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas maslahah ini menjadi 3 tingkatan yang sangat logis. Tingkatan pertama dinamakan daruriyat, yaitu kebutuhan primer yang bersifat mutlak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan hancur dan terancam keselamatannya. Contohnya adalah makanan pokok untuk bertahan hidup, pakaian dasar untuk melindungi tubuh, dan tempat tinggal untuk bernaung. Tingkatan kedua dinamakan hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mati, tetapi hidupnya akan terasa sulit dan berat. Contohnya adalah alat transportasi untuk bekerja atau mesin cuci untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Tingkatan yang ketiga dinamakan tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier yang sifatnya sebagai pelengkap, hiasan, atau kenyamanan estetika agar hidup menjadi lebih indah. Contohnya adalah pakaian dengan desain bagus, makanan yang bervariasi di restoran yang nyaman, dan dekorasi rumah yang indah. Disinilah benang merah antara konsumsi dan produksi bertemu dalam harmoni yang sempurna. Di dalam sistem ekonomi syariah, para produsen tidak diizinkan memproduksi barang semata-mata karena barang tersebut laku keras di pasar atau mendatangkan keuntungan yang melimpah. Produsen syariah wajib menggunakan kompas maslahah yang sama. Mereka harus memprioritaskan memproduksi barang-barang kelompok daruriyat dan hajiyat yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sebelum memikirkan barang-barang mewah kelompok tahsiniyat. Seorang produsen muslim tidak akan pernah sudi memproduksi kamar atau membuka tempat perjudian meski bisnis tersebut menjanjikan keuntungan triliunan rupiah, karena mereka tahu bisnis tersebut merusak akal dan harta masyarakat, artinya menghancurkan maslahah. Sebaliknya, mereka akan dengan bangga memproduksi makanan yang halal, yang sehat, membangun perumahan yang terjangkau, atau menyediakan layanan kesehatan, karena di sana terdapat kemaslahatan yang agung bagi umat manusia. Ketika konsumen mengonsumsi berdasarkan skala prioritas maslahah dan produsen memproduksi juga berdasarkan orientasi maslahah, maka yang tercipta bukanlah sebuah pasar yang saling sikut, saling menipu, atau saling mengeksploitasi. Yang tercipta adalah sebuah ekosistem ekonomi yang berkah, stabil, dan penuh dengan rasa keadilan. Tidak ada lagi kelangkaan buatan, tidak ada lagi perusakan alam yang ugal-ugalan demi pertumbuhan ekonomi yang semu, dan tidak ada lagi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin. Sebagai penutupan dari video kita kali ini, mari kita bawa pemahaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan global atau urusan perbankan tanpa bunga. Ekonomi syariah dimulai dari isi piring kita,
dari cara kita memilih pakaian, dan bagaimana kita membelanjakan selembar uang di tangan kita, dan dari bagaimana kita memperlakukan bumi tempat kita berpijak. Dengan menjadikan maslahah sebagai tolak ukur, kita tidak hanya sedang menggerakkan roda ekonomi yang sehat, tetapi kita sedang melangkah bersama menuju kehidupan yang bahagia, tenang, dan sejahtera. Tidak hanya di dunia ini, tetapi hingga di akhirat kelak. Cukup sekian pembahasan saya pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.